Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai benon, saham bagus, saham bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mahmud Yunus di Gosip Pasar, official channel dari sahambagus.co.id. Bersama saya ada Pak Kiai. Apa kabar Pak Kiai? Sehat? Sehat, alhamdulillah Mas. Dan Pak Joko. Apa kabar Pak Joko? Sehat. Ini Pak Joko ini salah satu pengusaha properti dan juga member dari Saham Bagus The Trading Community. Nah, sekarang tanggal 7 Oktober di Kopi Saham Cibubur kita mau bicara tentang review yang kemarin Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Sebelum kita menginjak ke review minggu kemarin dan juga prediksinya untuk minggu depan, minggu kedua Desember, ini mau kita tunjukkan perkembangan proyek kita ya teman-teman. Proyek kita yang kita danain RDN-nya 1 miliar di bulan Juli ya. Untuk di bulan Desember ini 5 hari ya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 kita dapat 81.586.110 rupiah. Ini cuan kita yang sudah kita ambil ya. Jadi ini realisasi ya, bukan floating. Ini realisasi ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke market review. Ya. Sama prediksi Senin besok sampai hari Jumat pekan depan. Ya. Nah, bagaimana pergerakannya? Karena saya dengar hari Jumat itu IHSG sampai tembus di angka 8.600 ya kalau nggak salah ya. Sehingga banyak orang cukup euforia dan lagi-lagi zamannya Pak Purbaya. Ya kan? Nah, gimana Pak Yai lihat satu pekan kemarin dan prediksi untuk pekan depan? Silahkan. Oke teman-teman ya. Untuk minggu kemarin yang menarik adalah di hari Senin itu ya, kita lihat saham yang paling menarik itu ada saham COOL ya. COOL, iya. COAL. Itu beberapa hari itu trending gitu ya. Jadi saham ini dulunya tidur kemudian tiba-tiba bangkit ya. Entah karena apa ya. Padahal batu bara juga harganya lagi turun, tapi saham COOL ini justru naik. Kemudian seminggu ini yang menarik adalah sahamnya Old Money. Old Money Indonesia. Old Money ya. Yaitu apa? Mas Tommy Soeharto. Jadi itu lagi naik ya. Jadi emitennya Mas Tommy itu ada Bumi ya. Ada GTSI dan ada Golf. Nah, tiga-tiganya terbang tinggi dan kita banyak cuan di saham-sahamnya Mas Tommy nih kemarin ya, terutama GTSI itu sampai kita cuan tuh 10%, 15%, ya, pokoknya saham bagus makmur mulia. Makmur mulia, ya. Cuan luber semua Pak ya. Kemudian tetap saham-saham yang terkait dengan perkapalan kemarin juga naik. Jadi karena GTSI itu adalah angkutan kapal migas, ya. Kemudian Bumi itu juga angkutan kapal migas itu kemudian mengkerek perkapalan yang lebih kecil, yaitu ada di sini BOAT itu juga sempat kita cuan lebih dari 10% teman-teman ya, gitu ya. Nah, kemudian yang menarik lagi itu ada grupnya Bakri tetap trending ya, grupnya Bakri meskipun Bumi masih koreksi ya. Jadi Bumi itu sudah menyentuh resistennya dia ya di 250 ya. Ya, 240 ya, 250 kemudian sekarang koreksi. Jadi untuk Bumi ini nanti rencana kita akan serok kalau dia udah koreksi di 220 sampai 222 ya. Jadi lagi nunggu-nunggu. Lagi nunggu-nunggu ya. Kemudian yang menarik di minggu kemarin tuh saham teknologi terbang semua Pak. Dimulai dari Inet dulu ya. Inet terbang nih ya. Inet sampai terbang sampai all time high, new all time high ya. Mantap. Kemudian di situ ada Wifi juga yang sebentar lagi akan menyentuh area resisten dia 4.000 sorry. Sekarang posisinya udah 3.800, jadi siap-siap buat yang punya. Dan juga perkapalan yang paling top namanya Samudra Indonesia juga itu SMDR juga lagi naik pesat ya. Dan saham teknologi yang kemarin Anda semua sudah saya bilang suruh serok, tapi nggak tahu Anda itu melakukan apa enggak. Tapi saya cuan luber di WIRG. WIRG atau WIR Group.
Bill Group itu lumayan gacor kayak gitu ya. Jadi ketika dia turun di 103, 105 saya ambil, kemudian kemarin kita TP di 115. Ya, jadi kita gacor juga. Dan juga ada saham-saham FCA yang lagi gacor, itu ada padi. Kemudian kemarin kita banyak cuan juga di WMUU, Widodo Makmur Unggas. Kemudian ada FPNI yang kita sudah bahas di sebelumnya jauh hari sebelum orang ngomongin Lotte Chemical, kita sudah ngomongin ya. Dan targetnya berapa zaman dulu 2000 kan? 2000-an. Dan ini hampir 2000 kecapek, kemudian sekarang lagi koreksi di 1600. Nah, jadi nanti kita ambil lagi kalau sudah di 1500, atau mungkin nggak tahu apakah kemudian lanjut turun ke 1500 atau kemudian di bawah terbang kita TP sekitar 2000 sampai 2500. Luar biasa pergerakannya. Ya itu everybody happy lah. Happy ya. Termasuk Pak Joko cuan apa kemarin Pak? Minggu kemarin. Ya, cuan apa nih Pak Joko kemarin? Pak Joko cuan apa? Saya kemarin cuannya itu ikut sama Pak Yai WRG. WRG ya? Ya, cuma memang baru sekali saya. Oke. Ya, dan sama SMDR. SMDR juga ikutan masuk ya? SMDR, oke. Dan hari Jumat kemarin kita rame-rame cuan Mina, Bapak cuan Mina nggak? Mina kan? Cuan Mina juga ya? Mina, iya, Mina dong, ya kan? Ya, sama Bukaka. Bukaka itu cuan luber saya. Karena Bukaka itu teman-teman ya kemarin waktu naik kemudian koreksi, waktu naik tinggi itu ya, Bukaka itu sekitar 2500 gitu ya, itu dia naik karena sentimen PLTA dia yang di Kerinci, PLTA yang terbesar di Indonesia Pak, itu beroperasi Bukakanya. Kemudian karena dia udah nyentuh resistennya, kemudian dia turun, nah saat turun itu kita serok di 2362, kemudian kemarin kita TP di sekitar area 3.500 3.550 gitu. Jadi BUKK ini juga lagi sentimennya bagus. Bagus ya. Dan sentimennya bagus lagi apa? Menjelang Natal ini adalah emiten minuman keras. Waduh. Jadi ini bukan untuk Anda-anda yang suka saham syariah ya. Jadi ada bir, BER, kemudian ada STRK, kemudian ada apa satunya ya? Bentar. Bir, STRK, sama wine. Jadi mungkin tahun baru banyak orang mabuk, omsetnya naik ya. Iya. Musim dingin. Musim banjir. Oke. Nah, untuk pekan depan apa nih kira-kira Pak? Dari hal-hal yang tadi yang bisa melejit lagi, apakah fast moving customer good juga saham-sahamnya juga akan naik juga ya kan? Ini kan mau mendekati liburan ya. Monggo. Oke, yang jelas hari Senin ada IPO RLCO. Yang sudah kita bahas juga di video yang saya bikin sebelumnya, RLCO. Jadi hari Senin itu kita mau fokus di saham wallet. Jadi saham wallet itu yang IPO kan RLCO. Sebelumnya ada NEST, NEST. Jadi NEST itu nanti kita ambil di opening 424. Kira-kira kita akan cuan 10% atau siapa tahu arah kan gitu ya. Kita ambil sekitar area 466 sampai 470. Lalu untuk RLCO itu saya strateginya karena banyak orang yang ngeluh ya cuma dapat satu lot ya. Satu lot. Bapak dapat juga. Dapat satu lot juga. Makanya saya malas dari awal gitu. Jadi karena saya tahu paling dapatnya sedikit ya. Saya hari Senin akan masuk RLCO kira-kira 2 miliar. Nah, tapi saya lewat jalur khusus Pak, bukan jalur IPO. Sorry aja ya. Ordal ya. Ordal. Jadi RLCO itu rencana akan saya TP di 400 Pak. Jadi kira-kira cuan 100% lah. Jadi dari 2 miliar semoga jadi 4 miliar. Amin. Kemudian yang sudah saya ambil Pak kemarin ya, selalu kita soundingan yaitu MTEK itu sekarang sudah di area 1345, sebentar lagi masuk resisten dia 1500, kita TP 50%, jangan-jangan dia lari ke 2000 kita TP lagi. Kapan itu terjadi? Kira-kira sebelum IPO Superbank tanggal 17 Desember. Kemudian kemarin waktu Excel itu koreksi ya, karena dia kena dividen trap Pak. Betul. Jadi
di video sebelumnya kita udah cerita tentang dividen. Ya, ada dividen trap, di mana dividen trap itu harga akan turun, Pak Joko, ketika sudah melampaui ex-date-nya. Setelah ex-date biasanya expired date, terus kemudian cumulative date, terus degradation date. Nah, kita ambil ya ketika dia koreksi dan kita akan TP kira-kira di 3.400 besok ya, semoga ya Excel ya. Kemudian yang menarik adalah IMPC. Waduh. IMPC ini dari kemarin juga udah muntuk-muntuk naik-naik terus gitu ya. Makanya kita hold. Jadi IMPC itu kita ambil nanti di openingnya kira-kira di 3.790, lalu kita akan TP di 4.000 atau minimal 3.980. Lalu jangan lupa Petro, Pak. PTRO udah dari bulan yang lalu kita selalu kita sounding ya, kalau dia itu di bawah 10.000 ya itu kita serok. Oke, di bawah 10.000 dan kita kemarin sudah ambil di 10.000 dan sekarang menuju area 11.000. Rencana TP jangka panjang saya di 13.000 sampai 15.000. Mungkin Anda tidak percaya, kita buktikan. Iya, kita lihat nanti ya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah DOOH dan KETR. DOOH itu lagi bagus-bagusnya, Pak. Karena dia termasuk anak perusahaannya Wifi. Dan DOOH ini adalah marketing agency-nya buat Wifi, Pak. Baru dibeli tahun lalu, Pak. Jadi DOOH ini kemarin area supportnya itu area resisten 170, terus sudah ketembus 170, ketembus lagi 200, dan sekarang menuju area resisten baru dia yaitu 300, Pak. Bayangin, dia itu dari bawah, Pak, 110, 120, sekarang dia udah 300 ya? Area 300. Jadi nanti kita TP sebelum area 300 sudah 294, 295 gitu. Kemudian KETR ini juga masih ada kaitannya dengan Wifi sama Inet, Pak. Karena KETR ini adalah penyedia kabel laut fiber optik, Pak. Fiber optik. Yang nanti dipakai oleh Inet dan Wifi, ya, terutama Inet itu kan sekarang menjadi subkontraktornya Wifi untuk internet rakyat, gitu kan. Nah, kabel lautnya ini produknya KETR yang jadi kontraktornya nanti menghubungkan apa, Pak? Singapura sama Batam. Kemudian menghubungkan juga Jawa dengan Bali. Nah, itu KETR, makanya lagi melejit gitu ya. Dan terakhir adalah NSSS. NSSS itu sawit. Mungkin Bapak jarang dengar ya, ada emiten sawit NSSS-nya 3. Nah, itu juga lagi isu-isunya seksi ya, banyak mau masuk private placement segala macam, makanya harganya kemarin muntuk-muntuk udah mulai naik. Jadi kita akan ambil di 645 dan kita akan TP di 675 sampai dengan 700. Itu Pak, mantap. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan sama Pak Yai. Untuk pekan depan ada beberapa emiten saham yang pasti akan naik, dan bukan pastilah, kemungkinan. Yang kemungkinan akan naik, dan juga ini jadi semacam kabar gembira ya, buat gembira buat member saham bagus akan luber cuan. Luber, insyaallah. Disclaimer on ya. Disclaimer on. Oke. Terima kasih dan selalu cuan investor retail Indonesia. Salam investor retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus.